tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Program Lensa Pendidikan. Program Lensa. Saya sangat Ngomong sapangan, menurut Sudah kopi. No narkoba, yes berkarya. No narkoba, yes berkarya. No narkoba, yes berkarya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1. Narkoba, 3% haram. 5, narkoba, jangan kau dekat dengankan. Narkoba, penghambat masa depanmu. 5, narkoba, penghancur cita-citamu. 1, 2, 3,
Bapak Bu Sahri, ini mari apa yang mau ditunjukkan kepada Tretan dan Madura TV tentang SDN Pendidikan 1. Kalau Tretan tahu, ini tuh luas sekali SDN-nya ya Pak ya. Kemudian Adiwiyata, bisa diceritakan kepada Tretan Bapak? Ya, sebetulnya juga saya merasa bangga di sekolah ini karena di sekolah ini kan situasinya kan asin di sini. Ternyata walaupun asin, pohon bisa hidup semua karena ini ada upaya-upaya dari kami, dari teman-teman guru untuk menanam pohon dengan mengambil tanah yang tidak dari sini. Oh berarti? Untuk penanaman-tanaman ini tanahnya bukan dari sini memang ya? Ambil dari daerah lain yang tidak asin sehingga pohon-pohon bisa hidup di sini. Berarti usahanya sangat keras ya Bapak? Iya. Ini di sini juga memanfaatkan barang-barang bekas. Di sini kreatif sekali. Kalau Tretan nanti bisa melihat tayangan-tayangan yang ditampilkan di SDN Pendidikan 1 ini pasti akan sangat takjub dengan tampilan yang sangat asri, rindang, hijau, sama senada dengan cat kelasnya ya Bapak. Selanjutnya ini kita mau kemana? Kelas 4. Ada apa di kelas 4? Itu nanti ada saya persiapkan untuk P5. Apa itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Wow. Oke, kita ke kelas 4. Sebelum ke kelas 4 ini saya tertarik untuk membahas ini. Ini apa Bapak? Ini greenhouse. Untuk pembibitan pohon-pohon sehingga nanti akan dipindah ketika musim hujan di halaman lain. Oke, jadi di pembibitannya di sini. Wow, di sini ada banyak sekali macam-macam tanaman. Ada lidah ibu, karmangko. Bagus, ada keladi. Ada tulisannya juga ya Bapak? Ada. Ini siswa juga ikut ambil? Iya, siswa ini yang kerja. Oh, ini siswa yang kerja. Dan yang menarik Tretan ini bisa dilihat di sana itu, bisa dijelaskan Bapak, mari. Di sini ketika ada mahasiswa mengajar di sini, ini kreatif dari mahasiswa mengajar untuk pembibitan pohon-pohon ini. Ini apa, sawi ya? Iya, karena ini sudah agak lama ditinggal, maka ini agak kurang bagus ini lah. Tapi di bagian sana ya bagus ya. Oke, jadi ini kelas 4. Kelas 4. Ya, di sini tuh kelasnya paralel kan ya Pak? Paralel, ya. Karena jumlah siswanya yang banyak. Wow, sangat dekoratif sekali. Assalamualaikum Ibu. Mari sini bergabung sama kita ini dengan Ibu siapa? Ibu Mutamima. Ibu mengajar kelas 4 ini sekarang lagi pelajaran apa? Oke, jadi membuat apa daun sampah ya. Itu yang pajangan di atas ini karyanya siswa atau bagaimana? Ini mendekor kelasnya siapa Ibu? Jadi di sana itu pojok baca ya. Kalau untuk penerapan pojok baca sendiri itu bagaimana setiap hari? Kelas 4 yang sangat dekoratif sekali. Ini kita lanjut mau dibawa kemana Bapak? Ini bangunan apa ini? Ini kamar mandi ini, siswa. Kamar mandinya bagus ya, nggak kayak kamar mandi SD biasanya. Kamar kecil gitu ya. Oh, dibedain antara pria dan wanita. Iya. Wow. Mari Bapak antarkan saya masuk. Jadi ini kamar mandinya ya. Ini ada tempat wudhu, biasanya ini digunakan untuk apa? Kegiatan di sekolah ini? Tempat wudhunya di sana, juga di sini bisa. Di sana banyak juga di musola. Ada musolanya? Ada. Oke, nanti kita ke musola juga. Selanjutnya ini kita mau kemana Bapak? Ke ruang musola, ini. Musola Al-Muttaqi ya. Oke. Jadi untuk musola ini biasanya digunakan untuk sholat apa Bapak? Sholat Duhur ya? dan zuhur. Sholat duha. Bersama. Oh, jamaah semuanya. Ya, enggak nanti terkelat karena tidak muat. Ada yang sebagian ke masjid. Bersih sekali. Assalamualaikum Bapak.
guru agama. Guru agama. Mari Bapak bergabung bersama kami di sini. Nih Bapak guru agama dengan Bapak siapa? Pak Saiful. Bapak Saiful. Bapak Saiful ini mendidik anak-anak untuk senantiasa sholat ya setiap Iya. malam. Melihat juga bagaimana cara bacaan Iya. sholatnya. Ya. Jadi tentu terus diawasi ya. Siap. Itu dilatihkan dari rumah. Bapak imamnya nanti apa siswa imamnya? Siswa, kadang saya sendiri, kadang siswa. Oh, itu juga ada doa salat duha ya. Bapak menjadi pengguru agama sejak tahun berapa? Sejak tahun 2015. Oh, sudah lama ya Bapak. Ini Bapak dilanjutkan Iya. Pak. Terima kasih. Baik, ini sekarang kita ditemani oleh Bapak Sahli ya, betul? Iya. Sebagai apa jadi Bapak? Guru kelas yang katanya Guru senior. sebentar lagi 10 bulan lagi akan Ya, pensiun pensiun. Bapak, Masya Allah. Jadi ini ikut roadshow bersama kita ya, menjelaskan tentang kondisi sekolah SDN Pajulegan 1 yang sangat asli sekali Bapak. Kerasan ya Bapak di sini ya? Kerasa. Kerasan, Lena, asri, adem di sini meskipun ini tanahnya tanah asing ya. Oh, asin sekali. Asing. Ini di bawah kita ini apa? Lapangan Tempat lompat jauh. lompat jauh. Lapangannya di sini lengkap sekali ternyata. Ada basket ya. Kemudian sepak bola bisa ya. Basket. Bukan kalau besar ada sana. Oh, bukan ada di sana. Dan dia di lapangan desa. Ya. Oh, keren. Ini yang menarik. Ini apa Bapak? Tempat apa itu? Tempat baca tuh kan dulu kan ada istilah literasi. Kemudian sekolah ya buat taman baca. Baca. Berarti Ya, ini taman baca. perpustakaannya di mana? Di sini Oh iya, pantas dekat ya. Di sini taman baca. Saya juga ada ya. Ada banyak di sini taman baca. 3. Ini selanjutnya, Tretan Radar Madura TV mau diajak kemana Bapak? lab komputer. Lab komputer. Wow, ada apa nih di lab komputer? Untuk penerapan lab komputer itu apakah hanya untuk kelas tinggi atau bagaimana? Semua kelas ini ya kelas 3 Telkom. Juga masih ya. Jadi harus paham betul sama digital ya. Jadi biar nanti ketika menjadi alumni itu siap bisa mengaplikasikan laptop. Kalau untuk ujian pakai juga online. Iya. Yang yang khusus yang AKM dan insya Allah kelas 6 juga pakai IT ujian. Kalau untuk bantuan laptopnya ini ada berapa? 15 yang itu 15 mobil dan ada 60 tablet dan komputer juga laptop dan juga Oh, Masya Allah. Ini yang sekarang ada di lab ini kelas berapa? Kelas berapa? 5. Oh, kelas 5. Lagi belajar apa ini? Kamu belajar laptop. Ini guru pembinanya ya? Iya. Laptopnya ini. Operator. Itu ya, iya. Oke, jadi ada 2 operator ya. Efektif dong untuk anak-anak belajar. Karena ada 2 guru. Iya. Ini dengan Bapak Bapak Riki. Yang di sana Bapak. Mari ikut ke sini Bapak. Ya, untuk pembinaan kepada siswa ini bagaimana? Setiap hari dilakukan ya? Ini ada jadwal kelas 5 hari Kamis. Oh, ada jadwalnya kelas 5 hari Kamis. Oke. Biasanya belajar apa untuk dasar dulu? Dasar kita Word dulu. Oh, belajar Word dulu ya. Belajar ngetik dulu ya. Oke. Namun kalau hari tertentu misalkan ada tambahan seperti akhir pekan karena itu menghadapi IMDK kelas 5 ditambah jadwal uji coba. Oh, jadi try out gitu. Iya. Oke, keren sekali. Anak-anak kesusahan nggak sejauh ini? Ya sambil lalu Sambil lalu dibimbing lah ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Silahkan dilanjutkan.
Sahwi dan Bapak Sahwi. Ini kita mau diajak kemana lagi nih? Perpustakaan ya. Wow. Oh, ini perpustakaannya besar ya. Oke. Ini banyak sekali tanaman di sini ternyata. Bagus sekali, sangat asri. Wah, rindang, enak sekali. Sejuk. Oh, ini perpustakaannya. Perpustakaan ini sudah ada sejak tahun berapa, Bapak? Sudah lama. Sudah lama ya. Tapi memang perawatannya bagus ya. Sekarang baru saja direhab, direnovasi 1 tahun yang lalu. Ini ada ibu. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa? Ibu Inani. Ya, ini sedang mendampingi siswa di perpustakaan ya. Ibu di sini sebagai guru apa? Guru kelas. Guru kelas. Oke, untuk penerapan perpustakaan di sini bagaimana Ibu? Siswa bebas mengakses perpustakaan. Iya. Tapi Kalau memang harus didampingi ya. Iya, harus didampingi. Tapi kadang tuh pada waktu jam istirahat. Kan di sini ada petugasnya. Oh, ada petugas biasanya memang. Ada petugasnya, terus anak-anak juga diberi tugas untuk kerja di sini. Wow. Iya. Dan juga yang saya sadar di sini itu kayaknya anak-anak di sini sudah sadar kebersihan ya Ibu ya. Alhamdulillah. Di sini tempatnya bersih gitu. Iya. Kan biasanya kalau anak-anak itu kan ya nggak sadar buang sembarangan gitu ya. Tapi di sini biasakan. Baik, Tretan Radar Madura TV, setelah tadi kami berkeliling dan melihat kondisi SDN Padelegan 1 yang sangat asri sekali. Meskipun tempatnya secara teritorial ini ada di dekat pantai ya Bapak ya, tapi di sini wow, sangat asri sekali, rindang, hijau sekali. Semuanya akan kita bahas, akan kita kupas tuntas bersama Kepala SDN Padelegan 1. Di samping kiri saya ada Bapak Dr. Andes Busahri, dan di samping kanan saya tentu saja yang selalu setia menemani tim Lensa Pendidikan ada Bapak Dr. Andes Ahmad Yunus MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bapak. Bapak Yunus. Wow, sudah berapa lama nih Pak menjadi pengawas untuk mengawasi dan membina SDN Padelegan 1 ini? Saya ya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ya. Selama pengawasan itu dan membina. Iya, saya. Inovasinya banyak sekali tentunya ya. Iya, saya kesini sudah Pak Busahri ini yang ada di yang menjadi kepala sekolah ya. Tentunya saya mengapresiasi karena perkembangan di Padelegan 1 ini walaupun ada di pesisir selatan ya. Itu luar biasa memang karena ya apapun kalau nakodanya bagus kan gitu ya. Seperti yang kita lihat semua ini kan sangat bagus sekali ini. Dan semua ini semuanya hasil buah tangan dari Bapak Busahri dan kawan-kawan. Betul ya. sekali. Kemudian Pak Busahri ini memang orangnya ya santai, sabar itu dan sangat punya dedikasi yang tinggi. Ya. Sehingga apapun yang beliau program itu sangat didukung sekali oleh anak-anak buahnya itu dari guru-guru sini ini. Karena beliau sering memberi contoh yang bagus. Kemudian tidak sekedar hanya menyuruh, tapi dengan contoh-contohnya. Sehingga pas sekali Pak Busahri ini ada di sekolah yang sebesar ini. Betul Ya. sekali. Kita beralih ke Bapak Busahri. Ya. Bapak, sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Padelegan 1 ini? Di sini saya dari 2020 Oktober. 2020 Berarti Oktober. Sudah 2 tahun di sini. Tapi walaupun 2 tahun di sini saya bisa bekerja dengan baik karena di masa transisi saya tidak ada masalah. Disebabkan karena sebelumnya saya juga guru di SD ini 17 tahun. Wow, Masya Allah. Jadi paham betul ya tentang kondisi Padelegan kondisi guru saya sudah tahu ini di sekolah. Dan juga tentunya sudah kenal secara psikologis dengan guru-gurunya ya. Oke, betul. mantap sekali. Bisa dijelaskan kepada Tretan Radar Madura TV kondisi SDN Padelegan 1 ini, kenapa bisa sampai adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur? Bisa dijelaskan Bapak? Alhamdulillah dengan usaha yang sangat keras sekali, dengan pembiayaan yang juga tinggi, kita bisa melaksanakan seperti ini karena menurut saya dengan teman-teman itu untuk meningkatkan prestasi belajar bisa dimulai dengan kondisi dan situasi sekolah yang sangat kondusif seperti ini, sehingga bisa
anak dan guru, siswa dan guru bisa kerasan di sekolah ini. Ya, saya saja yang baru datang hari ini itu kayaknya kerasan kalau ada di sini, Bapak. Iya, Karena iya, meskipun ada di pesisir, tapi di sini panasnya itu tidak panas menyengat. Karena apa? Karena ada tumbuhan pohon-pohon ini yang sangat banyak sekali. Sangat rindang sekali ya. Rindang sekali. Ini kita ada di bawah pohon. Ya. Pohon apa ini namanya? Pohon Cemara. Pohon cemara, ya. Wow, pohon cemara. Di sini pohon cemaranya ada banyak sekali ya. Banyak. Oke, bisa diberikan tips kepada Tretan Radar Madura TV. Bagaimana bisa menanam pohon sebanyak ini di tanah yang notabene tanah pesisir? Iya. Awalnya guru dan siswa bersama-sama menanam pohon, hidup tapi lama-kelamaan mati karena kekurangan air ketika musim kemarau. Tapi dengan berpikir lain, guru dan kepala sekolah juga siswa, bagaimana caranya hidup tanaman di sini di dekat garam bisa hidup. Bagaimana caranya itu? Kita ambil tanah di luar lingkungan ini, ambil tanah di Tancung itu, angkut dari mobil itu. Wow, Dengan kerja keras guru, ini yang angkut guru, bukan orang lain, tapi guru ini, termasuk tanaman yang lain ini, Dengan termasuk diberi contoh saya kepada yang, sekolah ya. ya, Dengan diberikan contoh oleh kepala sekolah. termasuk saya yang angkut tanahnya ini, Luar biasa itu. bukan ongkos orang lain tidak. Oh, jadi memanfaatkan tenaga-tenaga di sekolah Iya, ya. Wow, syukur keren. alhamdulillah bisa terlaksana karena masa transisi saya tidak ada masalah Ya. ketika ada pergantian kepala sekolah pada waktu itu. Jadi saya jalan terus Oke, dengan jadi baik. tipsnya menggunakan tanah dari daerah lain. Iya, Dari daerah tanah mana itu, Pak? dari daerah Tancung. Di Tancung. tanah di sebelah saya itu, tak juga tanah saya yang diangkut itu di sana. Wow. Dan makanya ini jadi subur sekali di sini ya, Ya. dan berhasil. Iya. Jadi pohon-pohonnya di sini tumbuh keren sekali. Untuk tips-tips adiwiyata lainnya Bapak bisa dipaparkan kepada Tretan Radar Madura TV. Syukur alhamdulillah juga saya bisa melaksanakan sampai adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur karena dengan kerja keras guru Ya. dan semua warga sekolah yang ada di sini membenahi apa yang menjadi program adiwiyata, terutama dari DLH Kabupaten Pamekasan memberikan saran begini-begini, lalu saya melaksanakan dengan teman-teman di sekolah ini. Wow, jadi banyak sekali saran-saran yang Bapak terima ya. Iya, Dan direalisasikan di sekolah ini. ya. Keren sekali, mantap. Dan di sini juga yang menarik ada greenhouse-nya, Pak Yunus. Iya. Di sana tuh ada greenhouse. Jadi ada tempat untuk pembibitan Pohon-pohon, pohon-pohon. tanamannya. Nah, itu bagaimana prosedurnya, Bapak? Biar Tretan Radar Madura TV bisa paham. Ya, pada hakikatnya itu termasuk program adiwiyata. Ya. Makanya saya harus mengerjakan dan saya harus mengadakan greenhouse seperti itu. Karena termasuk penilaian pada adiwiyata baik kabupaten maupun provinsi itu. Jadi harus diadakan. Bapak tentunya untuk menuju adiwiyata langsung ke Provinsi Jawa Timur ini tidak instan. Pasti ada sejarahnya dulu. Nah, sebelum ke provinsi ini bisa Bapak ceritakan kepada Tretan. Ini di tingkat mana dulu bisa lolos? Awal mula ketika dari dinas koordinasinya dengan DLH Kabupaten Pamekasan, saya ditunjuk untuk mengikuti adiwiyata tingkat kabupaten. Pada waktu itu di Kecamatan Bedamau ada hanya tiga sekolah yang ikut. Alhamdulillah SDN Padelegan pada waktu itu nomor 1 di se-Kabupaten Pamekasan itu. Hanya tiga sekolah yang bisa lolos adiwiyata tingkat kabupaten. Akhirnya ketika lulus tingkat kabupaten, maka juga akan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dengan hubungannya dengan DLH Kabupaten untuk menuju adiwiyata tingkat provinsi. Oh, keren sekali. Pak Yunus, melihat perkembangan SDN Padelegan 1 ini, bagaimana tanggapan Bapak Yunus? Menurut saya ya sebagai Korwil saya juga sangat luar biasa itu. Karena terus terang saja progres yang kita peroleh setiap saya ke sini itu mesti ada catatan-catatan ya perkembangan yang positif, tren yang positif. Sehingga saya berharap nantinya adiwiyata ini lanjut ke tingkat nasional. Dan saya yakin itu, saya yakin. Ya, itu. yakin sekali. Kemudian
SDN Padilegan ini juga selain juga punya potensi pada adiwiyata, juga pada akademiknya juga luar biasa juga. Oh, Ya. nanti kita akan tanya-tanya Oke. prestasi apa yang sudah ditorehkan di bidang akademik. Ya. Dilanjutkan. Kemudian di bidang non akademik Wow. juga seperti olahraga juga itu luar biasa, seperti tadi yang telah ditunjukkan bersama ini. Dan setiap ada event-event olahraga itu mesti Padilegan ini ikut gitu. Sehingga apapun program dari atas, apapun program dari Korwil itu Padilegan ini selalu mendukung kami. Sehingga kami bangga kepada seluruh keluarga besar baik guru maupun kepala sekolah yang ada di SDN Padilegan ini. Ya. Berarti semua aspek, semua bidang di SD ini tuh jalan Ya, Pak, jalan semuanya. Wow. Termasuk pembiasaan, baik pembiasaan keagamaan itu. Termasuk ya tafwidnya, hafal juz amma yang seperti yang telah diprogramkan oleh kepala dinas, itu semuanya jalan di sini. Ya. Ya. Dan untuk kegiatan sehari-hari di sini itu Bapak Bu Sahri ini menerapkan setiap siswa ini harus sholat duha ya Pak ya, Iya. di musola dan sholat duhur juga. Iya. Sholat duhur sama sholat duha. Kemudian kegiatan rutin biasanya dilakukan apa saja? Kegiatan rutin yang sudah tadi didokumentasikan itu, pertama pada pagi hari 6.30 guru sudah menunggu standby di pintu masuk, Menunggu baik siswa di ya. sebelah timur dan sebelah barat untuk menyambut siswa datang ke sekolah. Masya Allah, jam 6.30 Bapak. 6.30. Sekolah lain biasanya jam 7 Bapak. Ini Ya. 6.30. Wow. Juga Disiplin 6.30 sekali. itu membiasakan anak membaca juz amma setiap pagi. Itu 2 orang anak dengan jadwal yang sudah disiapkan oleh guru itu. Wow, keren sekali. Terus kemudian saya juga ini melihat tempatnya sangat bersih sekali. Bagaimana penerapan sistem untuk kebersihan sekolah ini, Bapak? Ya, saya sendiri yang jaga di pintu masuk untuk anak belanja di sana. Belanja apa? Belanja itu ada kan kantin masyarakat umum di sana, bukan sekolah. Saya sediakan tempat sampah di sana. Oh. Kalau anak ada yang lupa, saya suruh ambil lagi, masukkan ke tempat sampah itu ya. Wow, jadi penanaman karakter untuk sadar akan kebersihan juga diterapkan Ya, di sini. Karakter ya. Seperti yang saya katakan tadi itu pembiasaan, termasuk kebersihan, juga pembiasaan ya hormat kepada guru, pembiasaan tentang keagamaan, semuanya jalan semuanya di sini. Karena ya itu tadi contoh dari kepala sekolahnya itu dulu. Dan juga tadi kita ke kelas berapa itu Pak? Kelas 4 ya? Kelas 4. Di sana juga ada sistem pembelajaran apa tadi Pak? P5. P5, apa itu P5? P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Wow, jadi itu memanfaatkan barang-barang bekas untuk Ya, menjadi sebuah kreasi. sebuah kreasi ya. Jadi untuk meningkatkan kreativitas anak Bapak. Ya. Jadi semua bidang, semua potensi yang ada di sekolah ini tuh dikerahkan Ya. semua Bapak. Keren sekali. Tapi selain semua aspek di sini jalan, di sekolah ini juga mengikuti perkembangan digitalisasi. Di sekolah ini juga berbasis IT ya Bapak. Ya. Tadi itu bisa dijelaskan kepada Tretan Radan Madura TV bagaimana penerapan laboratorium di sekolah ini Bapak? Saya menjadwalkan dan diprogramkan itu seluruh siswa, terutama kelas 3 sampai kelas 6 itu ada jadwal pembelajaran IT, termasuk guru. Ketika ada perkembangan yang tidak bisa dilakukan oleh teman sendiri, ada pendampingan dari sekolah lain. Saya mengundang untuk guru yang bisa untuk mendampingi guru-guru dan siswa di sekolah kami. Oke, jadi Bapak Bu Sahri ini tidak kehabisan akal untuk Ya. terus melakukan inovasi di sekolah ini, Bapak. Keren sekali. Kemudian yang saya juga ingin tahu, di kantor itu ada banyak sekali piala yang berjejer dan juga ada piagam penghargaan dari Bupati Ya. tentang adiwiyata ini ya, Bapak. Tapi selain itu, kita akan membahas prestasi apa sih yang menonjol di sekolah ini? Apakah Dari- di akademik atau non akademik? Baik akademik dan non akademik itu di sini selalu ada di dalamnya. Baik akademik yang sudah kita lalui pada tahun 2020 itu, alhamdulillah di Padilegan ini bisa mewakili Padumau untuk ke Kabupaten Pamekasan. Tapi setelah di kabupaten kita masih di bawah 10 karena pada waktu itu KSN yang diikuti itu
soalnya berbeda dengan yang ada di Pademau dulu. Akhirnya siswa kelabakan karena tidak tahu seperti apa yang di kabupaten dikerjakan di Pademau tidak sama. Akhirnya nilainya anjlok gitu pada waktu itu. Untuk piala-piala non akademik juga termasuk barusan kegiatan Agustus karena sudah 2 tahun pandemi ini Pademau sudah tidak bisa mengadakan kegiatan karena ada larangan dari COVID itu, petugas COVID. Akhirnya pada tahun ini Padelegan mendapat 4 piala. Piala 1, 2, 1 juga catur itu nomor 1 PA, nomor 1 PI. Kalikatur, kaligrafi 1, nomor 1, dan bercita nomor 3 ini. Jadi 4 piala Masya Allah, pada saat ini kegiatan ini. banyak sekali prestasi dan tentunya dengan adanya prestasi dan potensi yang hadir di SDN Padelegan ini, Bapak ini harus menyiapkan bibit-bibit karena siswa itu kan nanti akan lulus, Bapak. Ya. Nah, itu yang menjadi mungkin catatan dan evaluasi dari Bapak Yunus ya, agar menyiapkan bibit-bibit baru untuk potensi yang ada di SDN Padelegan 1. Selain prestasi yang tadi sangat banyak, mungkin ada catatan dan evaluasi dari Bapak Yunus. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Busahri itu memang dilakukan secara rutin itu, karena saya sebagai pengawas di sini sering memantau apa pelaksanaan baik pembinaan prestasinya maupun pembinaan proses belajar mengajarnya itu. Cuman saya berharap Padelegan 1 ini tidak hanya berhenti di kabupaten itu. Nantinya harapan saya seperti Adiwiyata ini itu bahkan ke tingkat nasional, dan saya yakin ini dengan potensi kepala sekolah seperti Pak Busahri ini kemudian didukung oleh guru-gurunya, karena Pak Busahri itu punya power ke bawah juga kan gitu, sehingga kami yakin Padelegan ini sampai tingkat nasional. Doakan saja, amin itu ya. Tetap semangat ya Bapak Busahri. Semangat untuk memajukan SDN Padelegan 1 ini. Karena mungkin menurut saya PR-nya tidak banyak ya Bapak ya. Karena dari kondisi sudah sangat baik. Kalau dari Bapak Busahri sendiri, apa sih harapan untuk SDN Padelegan 1 ini? Harapan kami cukup banyak. Tapi yang diprioritaskan harapan ini pertama menjadikan siswa-siswi kami menjadi orang yang berkarakter baik, berakhlakul karimah. Yang kedua bisa menyamai paling tidak teman-teman di sekolah di Kabupaten Pamekasan bisa menyamai dengan pembelajaran yang kita lakukan setiap hari. Selain itu? Yaitu harapan kami menjadi orang yang terbaik dimanapun berada itu tempatnya. Dan juga semoga SDN Padelegan 1 ini menjadi pelopor sekolah Adiwiyata. Amin. Dan nanti bisa tingkat nasional. Amin. Kita doakan sama-sama Trela dan Madura TV. Itu tadi perbincangan saya bersama Korwil Cambidibut Kecamatan Pademau, Bapak Yunus, dan Kepala SDN Padelegan 1, Bapak Busahri. Terima kasih kepada Tretan Radar Madura TV yang setia menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kita bertiga, kita sama-sama salam Lensa Pendidikan ya Pak ya. Dari kita bertiga, dari SDN Padelegan, salam Lensa Pendidikan. Tangannya sekali lagi. Salam Lensa Pendidikan. Saya Mia Sofia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.